Nah, mulai dari sini itu alhamdulillah untuk pengaspalannya sudah cukup bagus ya. Jalan Raya Sampung. Nah, ini kantor kecamatannya situ tadi ya, buat Lover ya. Nah, ini kita pastinya harus cari jalan keluar ini ya. Kok nggak ada tembusnya ya? Waduh, ini saya bisa-bisa ini di tengah hutan ini nanti sampai malam ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jalannya benar ya. Allah. Apa saya tadi kalau lewat sini ya? Hutan negara ialah semua hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik. Hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah yang diberikan kepada daerah Swantantra dengan hak pakai atau hak pengelola mempunyai status sebagai hutan negara. Keberadaan hutan ternyata membawa dampak yang positif bagi manusia sebagai lover ataupun lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Fungsi utama dari hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman lebat ialah untuk menyerap karbon dioksida yang ditimbulkan oleh manusia, kendaraan bermotor, limbah pabrik, maupun sumber-sumber lainnya. Mari sama-sama kita renungi tentang beberapa manfaat hutan. Di antaranya seperti 1. Berperan sebagai paru-paru dunia. Pastinya tentu oksigen yang dihasilkan oleh hutan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Tidak heran kalau hutan menjadi julukan sebagai paru-paru dunia. Nah, sebentar lagi kalian akan saya ajak untuk mengeksplor di mana saat ini kita di Kecamatan Sampung. Kita untuk melihat kondisi terkini seperti apakah hutan negara milik Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan, karena yang saya lewati ini adalah jalan antar kabupaten ya. Dan di sana nanti kabarnya akan ada proyek pengaspalan. Dan kembali lagi ke fungsi hutan ya. Yang kedua adalah pastinya menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Fungsi dari hutan bukan hanya untuk memasok oksigen, akan tetapi seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya juga turut berperan dalam menyuburkan tanah. Sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup, tidak hanya manusia saja, bahkan hewan di sini terutama banyak sekali yang terdeteksi memiliki hunian di dalam hutan. Fungsi yang ketiga adalah menjadi sumber keanekaragaman hayati. Berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang berkembang biak di hutan menjadi sumber keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi manusia. Keanekaragaman hayati yang di sini yang dimaksud itu adalah yang mungkin bisa sebagai sumber makanan atau sumber obat-obatan. Tumbuhan pada hutan terus dilestarikan agar pastinya tidak punah. Dan fungsi yang terakhir adalah mencegah terjadinya bencana alam pastinya. Seperti hutan bila gundul ya, maka akan terjadi yang namanya banjir, longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Jejak Langit. Baiklah Sobat Lover, kali ini kalian akan saya ajak untuk berpetualang dan mengeksplor seperti apakah kondisi terkini di Jalan Kecamatan Sampung, Parang ya. Ini jadi jalan yang menghubungkan antara dua kabupaten, yaitu adalah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan. Dan kabarnya ini kemarin habis di aspal ya, karena memang dua penghubung kabupaten ini terdapat beberapa spot wisata dan pastinya bila transportasi lancar itu pastinya ekonomi pastinya berkembang ya. Dan seperti apakah explore saya nanti, pastikan jangan di skip ya video saya ini, dan pastikan selalu dukungan like, share, dan subscribe-nya. Mungkin video ideal vlog saya cukup saya akhiri sampai di sini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat Lover, ini kita habis isi bensin ya. Dan ini kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke Parang Magetan via rute Kecamatan Sampung ya. Yuk lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pastikan bila kalian berkendaraan atau bertransportasi apapun, sebelum berangkat pastikan selalu berdoa ya. Nah, ini kita posisi menuju ke Parang ya. Langkah maju diambil Pemkab Magetan, ajakan Pemkab Ponorogo untuk berkolaborasi menata kawasan tapal batas disambut baik demi melancarkan roda perekonomian kedua daerah. Secara bertahap, Pemkab bakal mengelontorkan dana untuk memperbaiki mutu infrastruktur yang ada di perbatasan. Pantauan Jejak Langit, semakin bagus infrastruktur pastinya yang menghubungkan kedua daerah ini, tentu dampaknya terhadap perekonomian bakal semakin baik. Kita berdoa dan berharap seperti itu ya Sobat Lover, amin. Pimpinan di kedua daerah kabupaten tersebut telah menekan nota kesepakatan 1 tahun yang lalu. Kedua pihak sepakat kerjasama bakal diawali dengan memperbaiki ruas penghubung Kecamatan Parang Magetan dengan Kecamatan Sampung di Kabupaten Ponorogo. Kualitas jalan di ruas ini kurang baik tadinya ya, bila dibandingkan ruas kecamatan seperti Lembean yang berada di Magetan dan Kecamatan Sukorejo di Kabupaten Ponorogo. Sebagai masyarakat, pastinya tentu kita sangat senang ya
karena jalannya sudah mulus seperti ini, dan karena memang sudah lama sekali ya Sobat Lover, jalan Sampung Parang ini tidak diaspal hot mix ya. Nah ini kita pastinya sudah sampai di daerah apa ini ya, ini Puskesmas Sampung ya, Puskesmas Sampung, industri kecil Kampur Gamping ya. Jadi Gunung Gamping itu di sana ya, itulah itu di sana. Nanti insya Allah nanti kabarnya akan dibangun semacam monumen Tugu Reog tertinggi ya, bahkan tertinggi di se-Indonesia ya, yang melebihi tingginya GWK di Bali ya. Mulai tanggal terdapat pengecoran jalan ya, coba kita lihat saja. Nanti kalau misalkan terpaksa kita nggak bisa lewat ya, kita putar balik ya. Selain memperlancar distribusi barang dan jasa, peningkatan mutu jalan antara Parang dan Sampung diyakini bakal menggeliatkan pariwisata di sekitarnya. Pariwisata di Magetan dan Ponorogo akan merasakan manfaat secara langsung. Di Parang sendiri terdapat sejumlah objek wisata unggulan Sobat Lover, seperti Bukit Paralayang dan Parang Hill. Sementara di Pemkab Ponorogo sendiri juga berencana akan membangun monumen dan museum reog di Sampung. Jika kedua kabupaten terkoneksi dengan baik, wisatawan bakal semakin banyak yang berdatangan, Masya Allah. Dan nanti kalian setelah saya ajak untuk mengeksplor di kawasan hutan negara ini, pastinya saya tidak lupa juga akan mengajak kalian untuk melihat seperti apakah sih kondisi terkini monumen dan museum reog di Sampung itu, yang kabarnya itu tingginya 121 meter dan melebihi tingginya GWK yang ada di Bali ya, Masya Allah. Nanti seperti apakah penelusuran saya, pastikan jangan lupa dukungan, like, share, dan subscribe-nya bila perlu kalian komen, karena itu adalah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel saya Jejak Langit, agar pastinya semoga bisa berkembang kedepannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, di sini memang terdapat macam masih proyek aspal baru ini ya. Ya alhamdulillah, nanti kalau misalkan ini sudah halus ya, ini pastinya mungkin karena efek adanya monumen Tugu Reog itu ya, monumen Tugu Reog yang tingginya 121 meter itu kabarnya ya. Jadi memang ini merupakan jalan antar kabupaten ya, antar kabupaten, antar kecamatan ya. Jadi harus diperbaiki memang ya. Solusinya sama yang tadi ya, sebelum masuk di kecamatan Sampung tadi ya, masih dijumpai beberapa jalan, akses jalan yang masih kurang begitu baik ya. Ini baunya saja, bau-bau ini Sobat Lover ya, bau aspal yang habis dicor itu ya. Sini jalannya masih dijumpai jalan yang kurang bagus ya. Wah ini ya, bisa kalian lihat ya Sobat Lover ya. Insya Allah kalau misalkan sudah di aspal itu pastinya bagus ya. Ini jauh sekali ya Sobat Lover ya, kurang lebih sekitar mentok itu sekitar 20 kilo ada ya. Nah ini ya, hati-hati ada pekerjaan jalan, kurangi kecepatan ya. Itu di sana itu ada kawasan hutan ya, nanti sana tembusnya langsung Purwantoro bisa ini ya. Luas sekali ya, Masya Allah. Ini kawasan hutan negara ya, namanya hutan negara, yang tepatnya di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Saya dulu pernah ya Sobat Lover ya. Wah ini ya, ini adalah molen untuk apa, mesin untuk pengecoran jalan itu. Saya dulu pernah ya Sobat Lover ya, lewat sini tuh malam hari ya. Suasananya gelap sekali ya, gelap gulita ya. Tahu sendiri yang namanya kanan kiri itu kita melewati jalan hutan ya. Ini di sini suasananya bagus-bagusnya itu pas waktu sore hari ya. Sore hari itu bagus Sobat Lover ya. Nah itu Bagaimana Sobat Lover setelah kalian melihat video perjalanan saya motovlog di tepatnya ini kita di perbatasan ya. Jadi ini adalah paling daerah Ponorogo paling ujung sebelah barat ya, berbatasan langsung sebelah baratnya itu dengan Kabupaten Magetan, sebelah selatannya itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri. Dan seperti inilah kondisi terkini saat kita motovlog di jalan ya, ini bisa dibilang perbatasan ujung dari Ponorogo
ke arah Kabupaten Magetan ya. Jadi ini memang antar kabupaten ya, jalan antar kabupaten, dan pastinya itu harus infrastruktur itu harus diperbaiki betul ya, apalagi ini adalah akses jalan yang menghubungkan antar kabupaten ya. Dan ya seperti inilah saat saya motovlog, dan nanti saya ajak kalian untuk berwisata tepatnya di hutan ya. Nah, hutan itu seperti apa, sensasi saat saya motovlog seperti apa, nanti video ini akan saya buat sebagai 3 skin ya. Yang pertama explore saya sama melihat kondisi terkini aspal di hutan negara ya, tepatnya di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dan skin kedua nanti saya akan ajak kalian untuk explore lebih dalam di hutan negara itu ada apa saja sih. Dan yang ketiga nanti pastinya saat pulang kalian akan saya ajak untuk melihat kondisi terkini di mana monumen Tugu Reog itu sampai saat ini progresnya seperti apa. Nah ya mungkin video motovlog saya Jejak Langit cukup saya akhiri sampai di sini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tetap keep fly safe dan selalu jaga kesehatan kalian sobat Lover. Ya Allah, ini kita kok belum sampai tujuan ya. Saya berharap tuh di depan tuh ada jalan raya ya sobat Lover ya. Di manakah ini tembusnya ya Allah. Semoga Allah memberkati, Tuhan melindungi. Ini harusnya saya ke kiri ya. Kita ikuti jalan ini saja. Ini jalan sepertinya sudah dibuat oleh warga ya. Tapi sepi sekali ya Allah sobat ya. Di sini sepi sekali ya. Nggak ada warga satupun.